Semangat pagi. Perkenalkan, saya Aziz dari ISQ Leadership Center yang pagi ini akan memandu Bapak dan Ibu dalam seminar Ask Me About Your Talent DNA pagi ini. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu, Ask Me About Your Talent DNA adalah webinar yang dilaksanakan setiap pagi untuk membahas dan mendiskusikan bagaimana talent DNA digunakan ini dalam kehidupan sehari-hari, baik dari segi individu, keluarga, maupun dari organisasi. Dan Ask Me About Your Talent DNA ini juga akan mengulas algoritma of human technology yang membantu setiap orang untuk find your light and shine. Nah, Bapak dan Ibu diharapkan mengikuti acara ini sampai akhir karena kami akan memberikan giveaway baik berupa 3 live tool free talent DNA kepada 1 orang pemenang. Jadi silahkan berpartisipasi secara aktif. Nanti di akhir acara kami akan mengumumkan siapa pemenangnya. Dan Bapak dan Ibu untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, silahkan Bapak dan Ibu bisa menyimak melalui barcode slide ini atau bisa mengunjungi di websitenya di www.talentdna.me. Nah, Bapak dan Ibu, kita juga ingin tahu siapa di antara Bapak dan Ibu yang sudah memiliki hasil talent DNA-nya. Jika Bapak dan Ibu sudah memiliki 45 report talent DNA, boleh diketik di kolom chat angka 45 bagi yang sudah memiliki full report 45. Silakan. Nah, karena ini Pak Joko sudah 45, Bu Diana, Ibu Latifah, Ibu Fatona, sudah banyak juga yang sudah memiliki full 45 reportnya ya. Kemudian bagi Bapak dan Ibu yang sudah memiliki 10 report talent DNA, boleh ketik di kolom chat angka 10. Silahkan. Kemudian bagi Bapak dan Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA dan belum tahu talentnya apa, silahkan ketik di kolom chat angka 0. Silahkan. Terima kasih Kak Yana sudah memiliki hasil report 10 talent. Nah, kami juga ingin tahu di antara Bapak dan Ibu yang baru pertama kali hadir nih di seminar Ask Me About Your Talent DNA, boleh ketik saya pada kolom chat bagi yang baru hadir pagi ini. Silakan. Nah, sekali lagi saya ingin informasikan dan reminder kembali bahwa di akhir acara ini kita akan memilih 1 orang pemenang untuk mendapatkan 3 free live tools talent DNA. Maka dari itu, Bapak dan Ibu diharapkan aktif mengikuti acara ini hingga akhir. Nah, Bapak dan Ibu, mungkin di sini tadi ada yang mungkin baru pertama kali hadir atau yang belum memiliki talent DNA, dan bahkan ada yang tadi yang belum memiliki talent DNA. Oleh karena itu, untuk membantu para peserta memahami talent DNA, berikut ini penjelasan mengenai talent DNA yang disampaikan oleh Dr. Ari Ginanjar Agustian. Mari kita simak bersama, silakan. Pada tahun 2000, saya menulis dalam buku ESQ tentang adanya anggukan universal, bahwa manusia akan mengangguk kepada nilai-nilai yang sama.
seperti mengangguk kepada kejujuran, keadilan, kebenaran, cinta, kasih sayang, dan masih banyak lagi. Lalu saya coba berikan sebuah pengukuran yang saat itu saya namakan barometer suara hati. Meskipun masih sederhana, tapi sudah saya tulis di halaman belakang buku ESQ. Ada 99 pertanyaan. Lalu pada buku yang kedua, yaitu ESQ Jilid 2 yang saya tulis di tahun 2002, lalu diterbitkan 2003, maka konsep tersebut saya lebih tajamkan lagi menjadi lebih simpel, tapi lebih efisien dan lebih akurat. Lalu saya membaca tentang ada algoritma digitalisasi suara hati tersebut. Dan inilah yang menjadi dasar lahirnya Talent DNA yang sekarang bisa Anda nikmati, sebuah live tools untuk membaca nilai-nilai spontan serta tentang konsep-konsep nilai-nilai fitrah pada diri manusia yang bisa kita baca secara sistematis dan bisa menjadi live tools untuk melihat behavior atau perilaku manusia secara spontan yang senantiasa berulang-ulang. Tools ini saya namakan Talent DNA. Baik, Bapak dan Ibu, untuk memahami lebih lanjut algoritma of human technology melalui Talent DNA, kita akan mendiskusikannya bersama Coach Risman sebagai Talent DNA Coach pagi ini, dan bintang tamu yang sudah hadir yaitu Pak Ali dan Pak Ali Zainal Abidin dan Kak Opida Mutiara Putri, di mana Pak Ali ini adalah Direktur Penerimaan Mahasiswa Baru di IASKU Business School, dan untuk Kak Opida adalah Administration Staff di IBS ataupun di IASKU Business School. Dan tema pagi kita ini adalah Pangkas Drama dengan Paham Talent Team. Assalamualaikum Coach Risman, Pak Ali, dan Kak Opida. Apa kabar nih? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Mas Waalaikumsalam, Ali, Mas Aziz. Mas Aziz, dan juga Sehat-sehat Opida. ya semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Apa kabar? Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah sehat juga. Mm-mm. Sudah siap nih untuk sharing pagi ini, Coach Risman, Pak Ali, dan Kak Opida? Insya Siap Allah. lah. Siap sekali. Bismillah. Baik. Siap, Iya. Mas Aziz. Baik. Nah, izin saya akan bacakan terlebih dahulu top talent dari Pak Ali dan Pak Opida sekaligus untuk bottom talentnya. Silahkan Korisman boleh ditambahkan. Dah. Ya. Untuk top talent dari Pak Ali yaitu ada harmoni, intuitif, kontemplatif, strategizer, generous, inovatif, developer, convincing, caring, dan troubleshooter. Dan untuk bottom talentnya ada goal getter, sociable, directive, courage, equitable. Dan untuk Kak Opida di sini ada top talentnya ada energizer, developer, courageous, goal getter, optimizer, noble, resourceful, significant, perfeksionis, dan futurist. Sedangkan untuk bottom talentnya ini ada forgiving, convincing, fixer, otoritatif, kontekstual. Nah, selama 30 menit ke depan kita akan membahas bagaimana kombinasi top dan bottom talent spiritual DNA yang mempengaruhi perilaku sehari-hari. Jika Bapak dan Ibu sudah memiliki hasil talent DNA, ini baik yang 10 maupun yang 45, silahkan sambil dipelajari dan disimak. Sekiranya talenta Bapak dan Ibu bisa jadi tergambar nih di bintang tamu pada hari ini. Dan apabila Bapak dan Ibu di sesi ini nanti ada pertanyaan, silahkan langsung tulis di kolom chat. Kemudian ini izin Aziz reminder kembali bahwa Bapak dan Ibu silahkan mengikuti acara pagi ini sampai akhir, karena di akhir acara kita akan pilih satu orang pemenang yang mendapatkan giveaway berupa 3 free live tools Talent DNA. Nah, mari kita simak sharing dari Pak Ali, Pak Opida, dan Kak Risman. Silahkan untuk kami persilakan.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi wabarakatuh. apa kabar Pak Ali pagi hari ini? Alhamdulillah sehat Coach. Alhamdulillah. Opida apa kabar? Alhamdulillah sehat Coach Risman. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir pada pagi hari ini untuk menjadi bintang tamu dalam program Ask Me About Your Talent ini ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, tadi sudah dijelaskan dan disampaikan juga oleh Aziz tentang talent DNA di awal dan juga ada video dari Dr. Ari Ginanjar. Oke, Bapak Ibu semuanya, nah tadi kita melihat Bapak Ibu dari yang disebutkan oleh Mas Aziz dari top 10 dan juga bottom 5 dari Pak Ali dan juga Opida. Nah, Bapak Ibu, kita lihat pada top 10 dan bottom 5 dari Pak Ali dan Mbak Opida, ada yang berwarna biru, kuning, dan merah, betul ya? Nah, untuk memahami apa maknanya, mari kita lihat video yang akan saya tayangkan berikut ini ya. Yang dijelaskan oleh Dr. Ari Ginanjar Agustian tentang tipe-tipe talenta. Ada 45 talent DNA dan semuanya kita pecah menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah drive, berupa dorongan untuk maju dan berprestasi, berwarna biru. Yang kedua adalah network, bagaimana cara membangun relasi dan mempengaruhi orang lain, dan warnanya kuning. Yang ketiga adalah bagaimana mengeksekusi dan mengimplementasi ide secara rencana tersebut, dan warnanya merah. 3 itu adalah kombinasi drive, network, dan action, DNA. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu buat Bapak Ibu dan kita semuanya ya. Cek semangatnya dulu. Pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi, Oke. pagi, pagi. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu, nah sekarang kita akan diskusi dan bahkan ngobrol-ngobrol di sesi pagi hari ini dengan Pak Ali dan juga dengan Opida ya. Di mana Pak Ali ini juga memiliki peran dan tanggung jawab bagaimana untuk di EBS ya, untuk admission, dan juga Opida adalah tim dari Pak Ali Zainal. Oke, Pak Ali dan Opida boleh sharing kepada kita semuanya. Sudah berapa lama Pak Ali dan Opida membangun kerjasama atau sebagai tim di EBS? Ya. Mm-mm. Terima kasih Coach. Ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Coach, untuk saya di Direktur PMB ini memang sekitar 6 bulan Coach. 6 bulan Jadi ya. 6 bulan ini intens dengan tim termasuk dengan Opida gitu ya. Sebelumnya saya di Direktur Sales Corporate. Jadi memang dalam 6 bulan ini menghadapi satu perubahan dan sangat menarik dan asik untuk dijalani. Terima kasih Pak Ari. Alhamdulillah. Berarti kalau bersama Opida berapa lama Pak Ali? Ya sekitar 6 bulan itu. Oh 6 bulan itu ya. Jadi Ya. bersama setelah Pak Ali dari Sales Director ya dari ISQ Group, kini kemudian diberikan amanah baru oleh Pak Ari ya di PMB Director ya Pak Ari ya. Ya. Oke, alhamdulillah Pak Ali. Opida, gimana Opida? Sudah berapa lama di EBS? Ya, kalau Opida di BS sudah 2 tahun Kak Risman. 2 tahun ya. Oke. Ya. Apa yang dirasakan bersama-sama di EBS? Apa yang paling menyenangkan menurut Opida setelah 2 tahun? Kalau di BS itu kekeluargaannya benar-benar nyatu banget yang Opida suka. Ah gitu ya. Oke, alhamdulillah. Oke, sekarang kita diskusi nih kan Pak Ali dengan Opida nih sudah 6 bulan ya dalam membangun kerjasama. Dan kita judul topik pagi hari ini adalah No Drama dengan Talent DNA ya. Oke, ini menarik nih dari topiknya nih. Pak Ali, apa sih yang disukai oleh Pak Ali dari Opida selama bekerja sama dalam tim? Ya, Opida itu
asik lah, seru orangnya gitu ya, rame orangnya gitu ya, jadi membuat suasana Rame. hidup di lantai 24 ruang PMB itu, ya kalau ada Opida rame lah gitu ya, Rame ya? rame. Ada aja gitu ya yang Ah, diceletukin, didiskusikan gitu ya, jadi cair suasana. Saya kira itu ah. gambaran umum Opida itu, seru lah orangnya, Seru rame ya? gitu. Wah gitu ya, jadi kalau nggak ada Opida sepi ya? Iya, betul Coach. Mhm, Oke, oke. mhm, Wah menarik nih ya, kalau ada mhm, Opida kok rame, seru, dan seterusnya. mhm. Dan ternyata apa yang membuat Opida berbeda dengan boleh jadi teman-teman lain, karena Pak Ali, ternyata Opida itu memiliki talenta energizer. Hmm. Apa itu energizer? Adalah kemampuan untuk mengidentifikasi kesempatan, jadi sehingga setiap situasi atau bahkan suasana membangun antusiasme dan pengaruh positif di lingkungannya. Jadi kalau ada Opida selalu rame ya dan menyenangkan, begitu ya Pak Ali ya? Betul, betul, betul. Wah, Heboh dah. oke. Apalagi Pak Ali yang membuat suka bersama-sama dengan Opida dalam Iya. bertugas? Kami di tim PMB itu jumlahnya tidak banyak, Coach. Cuman Hmm, dalam konteks perjalanannya 6 bulan ini, saya hmm, rasa tim kami itu paling banyak gitu ya. hmm, Kenapa? Karena hmm, Opida ini salah satu yang bisa hmm, meng-arrange gitu ya, hmm. teman-teman dekatnya, bahkan mahasiswa-mahasiswa gitu untuk kumpul Oh, dan support kita gitu ya. oke, Bahkan dia ada oke. sebutan itu, dia nyebutnya, Apa sebutannya? eee, PT Opida Sejahtera. Jadi misalnya gini nih, Gimana gimana? aduh kita harus visit ke sana ke sini kita nggak dapat driver misalnya, karena Hmm, kadang, haha, klien itu haha, mendadak juga gitu ya untuk, hmm, apa namanya, untuk hmm, memutuskan, "Oke bisa ketemu hmm, hmm, pimpinan," gitu. hmm, hmm, Nah, aduh gimana ini Pit, kita nggak ada driver nih gitu dan hmm, lain hmm. sebagainya atau saya yang bawa atau gini. Tenang Pak Ali, kita kita cek di PT Opida Sejahtera gitu. Jadi dia punya itu, punya Ada anak-anak mahasiswa, teman-temannya gitu yang dia sebut bagian dari PT Opida Sejahtera, oh itu gitu. dia akan aktifkan gitu. Nanti gampang, Ah, mahasiswa jadi aha, driver, waktu ada seminar atau apa heeh, mendadak gitu ya, heeh. itu, Astren atau apa itu udah dari PT Oh, Opida oh, Sejahtera oke. tadi itu dimainkan gitu ya. Iya, Mahasiswa iya. terlibat, ini terlibat Mhm. gitu ya. Itu yang seru gitu ya. Jadi Wah, kita tim sedikit iya. tapi rasanya kita yang paling banyak gitu. Oh, Karena aduh, aduh, aduh. tadi ada Iya. PT Opida Sejahtera itu tadi. Waduh, keren banget Opida ya. Oke, baru 6 bulan bersama Pak Ali dan Pak Ali sudah memahami ternyata Opida adalah orang yang sangat menyenangkan, juga suka bikin ramai di lantai 24 gitu ya. Dan ternyata punya julukan tersendiri untuk tim gitu ya, yaitu PT Opida Sejahtera. Pak Ali, kalau Iya, kita lihat ya dari Opida, nanti kita akan ngobrol juga dengan Opida nih, kita ingin dengar juga nih seperti apa. Dan ternyata Pak Ali, kalau saya mhm, barusan mendengarkan dan melihat dari yang Pak Ali cerita dan juga saya dengarkan, nah ternyata apa yang membuat Opida bila ada situasi tiba-tiba dia memiliki semacam apa ya, solusi atau bahkan mendapatkan apa ya, ya solusi ya, mhm, sehingga ada disebutkan PT Opida Sejahtera itu. Karena ternyata Opida punya talenta yaitu resourceful, Pak Ali. mmm, Seperti yang disampaikan Pak Benny itu, ya di kolom chat, Pak Benny. iya, Selain energizer, lalu kemudian membuat para mahasiswa senang gitu ya bergaul dengan Opida, tapi juga ada optimizer dan juga resourceful. Jadi apa itu resourceful? Jadi Opida itu memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengendalikan berbagai sumber daya. Jadi ketika nggak ada driver, mahasiswa jadi gitu. Dan memberikan hasil kerja yang maksimal, itu resourceful. Dan ternyata optimizer, misalkan ketika ada event, tadi Pak Ali ceritakan ya, ada seminar gitu ya di sekolah, mhm. tapi nggak ada Astren. Nah dengan optimizernya Opida, akhirnya di PT Opida Sejahtera, Opida mendapatkan banyak hal untuk bisa membantu agar setiap event berjalan. Nah, optimizernya bekerja. Jadi apa itu optimizer, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya? Yaitu Opida memiliki dorongan untuk mengoptimalkan lingkungannya agar bisa mendapatkan manfaat
dan hasil terbaik, ya. Sehingga ketika kemudian untuk ada event atau mungkin kunjungan, maka Opida bisa siap menyelesaikan apapun persoalan yang Pak Ali hadapi. Wah, keren. Oke, kita ingin dengar dari Opida sekarang nih. Opida gimana selama kerjasama dengan leader seorang Pak Ali Zainal? Apa yang Opida sukai dari Pak Ali? Kalau yang Opida sukain dari Pak Ali itu yang pertama, Pak Ali itu bapakable banget, karisman. Jadi nggak Ba- pernah marah. Bapak Ebel. Bapak Ebel Iya, tuh gimana nggak maksudnya? pernah marah. Kalau ada Ah, salah tuh Pak Ali tuh hmm, bener-bener nggak pernah marah sama sekali. Itu sih hmm, yang hmm, Opida hmm, suka. hmm. Yang pertama Opida suka. Ya, oke oke. Jadi nggak pernah marah ya. Jadi selama 6 bulan nggak pernah marah. Nggak pernah sama sekali. Walaupun Opida ngelakuin kesalahan atau ada kerjaan yang emang kurang Ya. sempurna, salah paham tuh Pak Ali nggak Eh, pernah marah sama sekali, karisman. Wah, Opida tahu nggak apa yang mendorong Pak Ali nggak pernah marah? Eh, dan ternyata Bapak Ibu, eh, kenapa Pak Ali nggak pernah marah kepada timnya walaupun boleh jadi ada tantangan-tantangan ya dalam situasi yang sedang dihadapi? Karena kalau kita lihat ya, Pak Ali ini memiliki talenta harmoni. Jadi Pak Ali ini adalah orang yang mampu mendengarkan berbagai sudut pandang guna memperoleh kepahaman, dan kesepahaman maksud saya adalah dengan kesepakatan terhadap suatu hal. Jadi tidak suka friksi atau bahkan juga adalah senang melihat kepada orang lain yang membuatnya damai ya. Dan yang kedua di sini Pak Ali memiliki yaitu ya ini apa namanya? Lihat kita di sini ada generous gitu kan kemudian caring. Apa yang membuat Pak Ari kemudian memiliki caring? Mari kita lihat bahwa caring adalah Bapak Ibu semua, bahwa Pak Ari sangat peduli dengan orang lain, sehingga rasanya tidak akan membiarkan bila Opida mengalami kesulitan, gitu ya. Betul Opida? Iya, betul. Betul, Jadi, karisman. ya, jadi kalau ada situasi, maka tidak serta-merta memberikan teguran dengan membuat orang sedih gitu ya. Iya, betul, karisman. Karena orang yang caring adalah orang yang selalu memiliki dan selalu bersedia memahami dan dirasakan dibutuhkan oleh Opida dan orang lain. Dan itu tercermin dari sikap dengan menyayangi dan mengasihi orang lain. Itu Opida yang membuat Pak Ari nggak pernah marah. Wah, ini semakin menarik ya Bapak dan Ibu semua. Wah kata Pak Beni tuh Opida punya perusahaan LMGA. Hmm. Lu mau gua ada atau palu gada ya. Oke. Wah, banyak istilah ya, bapakable gitu kan. Oke, sekarang Opida apa lagi nih yang paling saat bersama-sama dengan Pak Ali gitu kan? Berarti kan sering kalau satu tim sering melakukan kunjungan atau bahkan event bersama, betul ya? Oke, apalagi Pak Betul, Kak. Opida? Mm-mm. Kalau yang aku suka itu Pak Ali tuh selalu nemenin, Kak. Jadi kayak Opida ada visit nih, mau sampai naik-naik gunung, gak ada sinyal, terus jalannya rusak tuh Pak Ali mau nemenin. Jadi bener-bener ngedampingi banget. Oke, oke ya. Jadi Mm. Pak Ari selalu ada gitu ya untuk Opida ya. Iya, betul. Insya Allah, wah keren Pak Ali ini ya. Nah itu Ntar sama kepala. seperti sama seperti yang tadi diceritakan bahwa talenta Pak Ali itu yang mendorong kenapa Pak Ali bahkan sebagai seorang direktur gitu ya dari PMB lalu kemudian kok mau-maunya tetap menemani tim seperti Opida bahkan visit atau kunjungan ke ke sekolah atau klien ya bahkan di kampung-kampung dan di gunung. Wah, ini menarik banget ya. Oke. Opida boleh ceritakan kembali apa lagi coba yang Opida paling sukai? Kalau yang paling aku sukain itu misalkan kayak ada satu klien karisman, jadi Heeh, satu sekolah nih, dia heeh, nggak jadi kerjasama nih sama kita, tapi aha, Pak Ali tuh selalu ada opsi-opsi lain gitu Kak. Misalkan, Fit, aha, ya udah aha. kalau emang dia nggak bisa, kita kayak gini aja gitu. Kita kerjasamanya di sini Oh. aja gitu. Itu aku suka banget sama Pak Ali yang itu. Jadi Opida akan selamat ya kalau plan A gagal gitu ya rencananya ya.
tapi Iya, kemudian ada plan B yang akan membantu Opida gitu ya. iya betul Kak. Oh, oke. Wah, ini menarik nih ya. Jadi Pak Ali selain juga menyediakan hati dan pikirannya untuk membantu, tapi ternyata Pak Ali adalah orang yang memiliki dorongan atau kekuatan. Di sini kalau kita lihat ada talenta strategizer. Wah, dan juga troubleshooter. Gitu ya Opida ya. Ini Opida paham Iya ya bahwa betul Kak. ternyata apa yang membuat Pak Ali selalu kalau mau visit selalu tadi menyiapkan plan A, plan B, plan C untuk klien 1, 2, 3 begitu ya? Iya Kak. Betul. Ya. Karena ternyata talenta strategizer dari Pak Ali itu lagi bekerja. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, apa itu strategizer? Yaitu Pak Ali yang memiliki kemampuan dan bahkan mempertimbangkan berbagai sudut pandang sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Sehingga ini yang membuat Pak Ali bahkan juga troubleshooter yang memiliki kemampuan dalam mendeteksi nih. Misalkan kepada tadi Opida bilang kepada misalkan klien A atau ini kalau klien 1 tiba-tiba kalau nggak bisa maka untuk plan B gitu ya untuk klien 1 itu. Karena troubleshooter adalah Pak Ali memiliki kemampuan dalam mendeteksi dan mengantisipasi masalah serta memberikan solusi yang terbaik untuk memanfaatkan secara maksimal. Gitu Opida ya. Wah. Oke, nah ini sangat menarik ya Bapak Ibu semuanya ya. Nah, tapi kita juga ingin dengar nih. Kan kayaknya Pak Ali itu orang yang harmoni, caring gitu kan. Bahkan developer gitu ya. Opida ada lagi yang membuat Opida suka. Kalau itu Hmm. yang buat aku suka Hmm. itu Kak. Jadi Pak Ali itu selalu buat tenang karena emang bener-bener nemenin Hmm. kemana-mana, selalu ada solusi. Itu yang Hmm. Opida suka dari Pak Ali. Hmm. Oh gitu ya. Dan di samping itu ternyata ada developer yang akan membantu. Jadi Pak Ali itu adalah orang yang sangat senang OP itu maju gitu. Maka dengan kesediaan kekuatan Pak Ali yang miliki, ini yang membuat Pak Ali selalu bersada di samping Opi dan tim yang lain. Opida ya. Nah, tapi kita kan perlu juga nih, saya pengen tahu nih kan harmoni, caring, developer. Oke, Pak Ali pernah nggak sih Ya, gemas banget sama Opida? Kan Opida ini apa namanya kalau namanya lalu kemudian Opida juga pernah nggak sih dalam situasi tertentu Pak Ali yang selalu atau Bapak Ebel kata Opida tadi, Bapak Abel. tapi kan Bapak Ebel yang kadang-kadang bikin gemes atau kesel Opida. Nah sekarang kita dengar dulu Pak Ali nih. Pak Ali, Hmm. apa yang bikin kadang-kadang Pak Ali gemes banget atau kesel sama Opida? Ya, greget-greget dikit gitu lah ya. Gregetan ya. Iya, iya. Paling ini, apa ya? Opida itu kalau sudah kita lagi dalam masa visit nih, biasanya hari Jumat Sabtu itu udah mulai kelihatan tuh. Minggu depan ini plannya kemana aja nih gitu ya, mana yang kita akan datangi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, pada saat kita bareng nih visit ke klien dan jalan gitu, bagi saya kan saya nanya tuh, Pida, kemarin yang apa namanya sekolah ini gimana prosesnya, yang ini gimana gitu. Nah di situ tuh Opida sering jawabannya, bentar Pak, saya belum bisa follow up Pak, gitu ya. Jadi saya tuh heran, bagi saya kan apa sulitnya gitu ya, ada waktu yang cukup dalam proses perjalanan itu follow up atau apa untuk sekolah-sekolah yang memang sudah proposal dimunculkan, kita sudah visit atau meeting gitu ya. Tapi tipe Opida ternyata tidak bisa begitu, Coach Risman gitu ya. Jadi saat itu yang saya lihat dia itu fokusnya ke klien yang akan divisit, maka itu yang dia lakukan itu. Bahkan H-1 itu dia udah sangat fokus ke situ. Dia buat proposal bahkan sampai malam gitu ya. Dia benar-benar nggak bisa. Saya ngomong gitu, Opida pulang dulu aja. Enggak Pak, saya selesaikan aja dulu ini Pak. Kalau enggak saya nggak tenang tidur nanti gitu. Jadi dia sampai malam tuh gitu. Tapi ya gitu. Di saat saya minta follow up yang lain, saat itu dia agak kesulitan itu, Coach Risman gitu ya. Oke. Jadi dia ngomong dia perlu waktu khusus untuk melakukan itu gitu ya.
Nah itu paling sama memang tipenya Opida itu langsung aja gitu ya, ngomong iya ngomong enggak itu langsung gitu ya. Oke. Yang memang apa adanya adalah langsung aja gitu. Maaf Pak, saya nggak bisa. Maaf Pak, ini itu Opida banget tuh. Yang sekarang, kadang Iya, gregetan gitu ya. gregetan. Pak Ali Kalau bisa sebagai Opida. orang yang harmoni dan juga caring, tapi menjumpai Opida yang kadang belak-belakan suka bicara gitu ya. Oke, Betul, kalau betul. dari kisahnya Pak Ali, nih ini menarik nih Bapak Ibu ya. Di satu sisi Pak Ali yang sangat senang dengan harmoni, kedamaian gitu ya, dan juga senang membantu orang lain. Tapi di sini satu hal yang menjadi kontras adalah Opi adalah orang yang suka belak-belakan ya, atau apa adanya gitu dia ceritakan. Karena Opi Pak Ali, Opida memiliki talenta yaitu courageous ya. Apa itu courageous? Jadi courageous itu adalah Opida memiliki kemampuan dan suka mengekspresikan apa yang ia pikirkan dan dirasa benar saat berinteraksi, sehingga memiliki keberanian dalam membela dan mengambil resiko. Jadi kalau Pak Ali bilang, maaf Pak, saya belum bisa gitu. Jadi Pak Ali mohon tidak tersinggung karena Opida memiliki talenta courageous gitu. Dan ketika tadi mendengar kisah dari Pak Ali, kebayang nggak Pak Ali kalau Opida sampai malam tadi ya Pak Ali bilang ya, untuk menyelesaikan karena besok kunjungan dan juga boleh jadi ada pekerjaan yang belum tuntas. Karena ternyata Opida memiliki talenta yaitu goal getter Pak Ali. Di selain goal getter, Opida memiliki optimizer. Jadi goal getter itu adalah Opida selalu memiliki dorongan untuk mencapai tujuan dengan mendapatkan hasil yang selalu lebih baik gitu. Sehingga walaupun bekerja sampai malam, ya Opida nggak apa-apa. Betul Opida ya? Betul, Kalau Kak. bisa 10, kenapa harus 5 gitu? Betul Opida ya? Betul, Kalau Kak. bisa, dan ditambah lagi ada namanya optimizer. Jadi apa itu optimizer Bapak dan Ibu semua? Kebayang nggak optimizer? Bahwa Opi memiliki dorongan untuk mengoptimalkan lingkungannya agar bisa mendapatkan manfaat dari hasil terbaik. Masih ingat tadi kisah bagaimana Opida ketika nggak ada driver, maka kemudian mahasiswa jadi drivernya ya untuk menemani kunjungan atau bahkan event. Ketika tidak ada Astren, maka Opida dengan mudah ya, selain resourceful dan juga goal getter dan optimizer. Nah, ini yang membuat Opida berterus terang kepada Pak Ali gitu ya. Dan sebetulnya Pak Ali, kalau kita lihat dari cerita Pak Ali yang singkat tadi, ternyata kenapa Opida memiliki dorongan kok mau kok sampai malam gitu. Karena ternyata Opida memiliki talenta signifikan. Apa itu signifikan? Jadi signifikan itu Opida itu ingin memberikan atau memiliki dorongan untuk menunjukkan kontribusi gitu, sehingga diakui keberadaannya. Dan kalau misalkan ada orang-orang, wah Opida keren gitu kan. Contoh nih, kata Kak Rudi, pokoknya kalau ada Opida semua aman, mau driver, mau Astren, mau ATS, gitu ya. Sehingga, thank you Rudi. Sehingga dengan signifikansinya ketika kemudian Kak Rudi, wah Opida thank you ya. Sebetulnya bukan pujiannya yang diinginkan oleh Opida, tapi begitu kemudian Opida mendengar ada orang yang mengakui dan menghargai, maka sebetulnya Opida atau orang-orang yang memiliki talenta signifikan akan mengatakan dalam hatinya, okay, I am on a right track. Gitu ya. Sehingga sebetulnya bukan pujian, bukan penghargaannya, tapi ketika ada orang yang mengakui, lalu ada orang yang kemudian merasakan manfaat dari apa yang diberikannya, dikerjakannya, maka orang yang signifikan merasa sangat bahagia, merasa sangat happy gitu ya, karena memberikan dampak. Gitu. Gitu Pak Ali. Iya. Ya, sehingga akhirnya bolehlah atau Pak Ali selalu berikan apresiasi karena Pak Ali sebagai orang yang harmoni, lalu generous, developer, bahkan convincing untuk meyakinkan, dan bahkan caring. Saya yakin seperti apresiasi, penghargaan untuk Opida
selalu diberikan gitu ya. Karena orang yang signifikan kadang-kadang memerlukan hal itu untuk menunjukkan bahwa apa yang diberikannya sebetulnya sudah on the right track. Gitu Pak Ali. Iya, betul. Oke, nah sekarang kita dengarkan Opida. Opida, nih Iya, jujur Kak. ya, pernah nggak Oke. Pak Ali bikin kesel? Apa yang kadang-kadang Pak Ali bikin gemes dan kesel? Mau video off juga boleh, Opida. Aman, aman. Aman Nggak ya? dimarahin. Oke, nggak Eh, dimarahin ya? Opida ada, yakin Kak. Jadi, kalau Opida yakin mm-mm. kalau Pak Ali walaupun terus terang Pak Ali nggak akan marah. Lihat, punya harmoni gitu ya. Oke, Iya betul, gimana Kak. Opida? Boleh cerita? Hmm. Jadi tuh ada tuh Kak satu kisah Hmm. gitu, kayak Mm-mm. misalkan aku lagi visit nih di dalam Mm-mm. mobil. Kan Mm-mm. biasanya tuh Opida tuh duduknya di depan gitu kan, Pak Ali di tengah gitu. Terus Opida tuh Mm-mm. nanya, "Bapak, sekolah ini ngechat gini 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 Pak," gitu kan. Mm-mm. Terus saya jawab apa ya gitu kan. Terus kata Pak Ali, "Bentar saya yang jawab," gitu kan. Terus Mm-mm. habis itu berapa lama nih Kak nggak dijawab-jawab kan. Aku follow up lagi dong kayak, "Pak Ali, punten yang tadi gimana?" gitu. Terus Mm-mm. nggak dijawab lagi, terus sampai opini tuh kayak, "Bapak, ya Allah yang tadi tuh gimana?" gitu. Jadi kayak itu gemes banget gitu, kayak opini udah nge-read Heeh. klien, tapi Heeh. jawaban dari Pak Ali tuh apa ya, Mm-mm. delay gitu Kak. Jadi Mm-mm. kayak opininya, ih gemes gitu. Mm-mm. Jadi Pak Ali udah janji gitu ya mau Paling jawabin. gemes ini berarti ya. Kebayang nggak sih Bapak Ibu, teman-teman, yang bikin gemes dari Pak Ali cuma gitu doang gitu ya. Oke, oke. Opida, gini saya ingin cerita deh. Kenapa Pak Ali kadang-kadang kok suka lama, kadang-kadang perlu waktu gitu kan? Kenapa? Karena Pak Ali dalam mengambil keputusan, ya, Pak Ali tidak langsung mudah. Pak Ali itu kalau kita perhatikan dalam top 10-nya, Pak Ali itu punya kontemplatif, ya. Ditambah kalau Opida perhatikan, Pak Ali punya yaitu dalam bottom 5-nya goal getter gitu. Sehingga kalau kemudian Opida meminta dengan cepat, Pak Ali boleh jadi tidak akan terlalu segera. Karena kontemplatifnya dalam itu bekerja. Jadi apa itu Bapak Ibu kontemplatif? Kontemplatif adalah Pak Ali atau orang-orang yang memiliki kemampuan dan dorongan secara mendalam memahami kondisi diri dan situasi yang terjadi. Sehingga orang kontemplatif kadang-kadang mendalam itu berpikirnya. Bahkan beberapa orang yang sempat saya lakukan ya semacam coaching atau wawancara, kadang-kadang mereka cerita bahwa orang yang kontemplatif itu suka bicara sendiri gitu. Ya, jadi dalam perjalanan mungkin tiba-tiba dia ada yang difikirkan, dia berbicara sendiri gitu. Dan beberapa orang mengiyakan, seperti itu, ya betul itu saya banget. Dan seperti itu barangkali yang membuat Opida jadi gemes ya. Jadi kini paham Ya, ya, karena goal getternya Pak Ali yang menjadi bottom 5 dan juga kontemplatifnya. Ya, oke. Ya, apalagi Opida? Ayo keluarkan. Apa yang ada membuat lagi Kak, Opida satu kesal? lagi. Satu lagi. Satu lagi yang paling aku inget Eh, tuh sampai mendalam, asik eh, enggak sih? Jadi Waduh. ada Kak, kita lagi visit gitu ke sekolah mm-mm, alam. Nah, mm-mm, biasanya kalau kita meeting, itu tuh mm-mm. kalau kita meeting tuh disuguhi snack-snack gitu ya Kak ya. Nah, Oh iya iya jadi iya. tuh ya snacknya tuh ada dua piring Kak. Piring yang Hmm, pertama itu buah-buahan, kelengkeng, hmm. anggur gitu kan. Terus Waduh. piring yang kedua tuh bolu, bolu pisang yang seret banget gitu Kak. Nah, Oh, seret. posisinya itu Hmm. posisinya itu kelengkeng anggur gitu tuh di depan Opida nih Ah, piringnya gitu kan. Yang eh, seret-seret tuh di depan Pak Ali. Nah, eh, terus eh. kita disuruh makan kan, Kak. Nah, Mm-mm. tiba-tiba aku udah ngincer banget nih kelengkengnya gitu kan. Terus tiba-tiba Pak Ali tuh ngomong kayak gini, Kak. Ya bagus karena kita lagi di sekolah alam, jadinya yang kita makan adalah yang ini nih gitu. Terus kelengkeng aku dari depan meja aku ditarik sama Pak Ali. Aku sampai nggak makan kelengkengnya, aku ngeliatin aja sambil kayak ya Allah Pak Ali tega banget ini kan panas gitu. Terus bener-bener gemes banget gitu kayak itu Iya yang iya. selalu aku inget sih. Jadi kalau ada kelengkeng nih kita suka nyindir Pak Ali gitu. Jadi kayak Ya Allah. kemarin makan kelengkeng nih gitu. Oke oke. Jadi ini kisah lengkeng gitu ya jadinya ya. Oke Iya. oke. Opida. Jadi
bagi Pak Ali mungkin ini awal-awalnya nggak terlalu menjadi ini ya, menjadi apa namanya, isu gitu ya, atau hanya bercandaan karena ini kan hanya soal tentang makanan kecil ya. Tapi yang mendorong ternyata Opida boleh jadi ya, kenapa Pak Ali, karena boleh jadi Pak Ali sangat suka dengan lengkeng gitu kan, atau yang kedua sudah lama nggak makan lengkeng. Dan ternyata dorongan Pak Ali untuk mengambil piringnya lengkeng dari depannya Opida, sebetulnya itu adalah sebuah strategi. bilang ini kita di sekolah alam, maka kita makan yang alam-alam, itu berarti sebetulnya strategi Pak Ali ingin mencapai tujuannya. Dan tahu nggak Opida, kenapa Pak Ali boleh jadi saat itu nggak terlalu ini kepada Opida tentang apa namanya, padahal Opida kan pengen lengkeng, tapi diambil sama Pak Ali kan. Karena di situ kalau kita lihat ya, Pak Ali ini punya sociable yang ada pada bottom 5. Ya, apa itu sociable? Jadi kadang-kadang Pak Ali ya, kesediaan untuk menjalin hubungan yang baik dan bisa menjadikan orang lain merasa nyaman itu kadang-kadang nggak muncul Opida. Jadi kadang-kadang walaupun harmoni ya, itu pada yang menjadi kekuatan atau caring, tapi ternyata sociable kadang-kadang nggak peka ini kepada Opida yang sebetulnya udah ngincer lengkeng gitu. Gitu Opida. Iya Kak, ya Allah. Iya ya. Tadi beliin. Iya. 2 kilo ya sama saya ya. Oke, alhamdulillah. Oke, senang sekali nih mendengar apa namanya obrolan dengan Pak Ali dan juga Kak Opida. Nanti bahkan di sini ada tim atau yang pernah bersama Pak Ali, ada Kak OPOD di Sulampa juga tidak pernah marah, betul ya? Ada Kak Marses juga 10 tahun bareng Pak Ali di Sulampa tidak pernah marah, betul ya? Pak Beni juga sangat caring. Jadi sebetulnya Pak Ali itu kenapa apa namanya sangat caring gitu kan, dan bahkan dengan teman-teman satu tim, karena sebetulnya itu adalah dorongan empati yang paling kuat yang dimiliki oleh Pak Ali, sehingga akhirnya di sisi lain Pak Ali sangat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, tapi kadang-kadang seperti tadi tuh hanya bercanda aja Opida gitu ya, karena sociable-nya saat itu sedang di bottom. Oke, terima kasih Opida dan Pak Ali ya. Nih kita dengar lagi Pak Ali, Masya Allah sangat sabar ya, kata Teh Hela, Kak Dina, perhatian apa dan juga kepada yang lain ya. Paling memiliki developer senang melihat anak buahnya maju dan sukses, oleh karena itu selalu menemani dan juga generousnya. Wah, terima kasih ya. Saya senang karena Bapak Ibu dan teman-teman yang semakin sering kita mengikuti program ini, semakin juga mengenali dari tipe-tipe DNA yang 45 ya. Alhamdulillah, dan kita patut bersyukur ini guru kita Pak Ari memiliki apa namanya ya, ilmu talent DNA yang 45 ini, Masya Allah. Dan hingga akhirnya kita semakin bisa memahami orang lain ya. Oke, Dr. Santi Sofia, Coach Doksan, troubleshooter. Nah ini juga, nah Pak Rinaldi juga ISQ Tours bisa MOU dengan PT Opida. Oh ini yang tadi ya. Iya, ini menarik Bapak Ibu semuanya. Terima kasih ya. Nah sekarang ini sudah masuk kepada bagian akhir ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah ini. Nah sekarang saya pengen dengar. Nah dari percakapan tadi kita sudah mendengarkan bagaimana tentang apa yang disukai oleh Pak Ali, apa yang disukai oleh Opida. Nah sekarang saya ingin dengar, misalkan ini Bapak Ibu, Pak Ali. Nah setelah paham talenta Opida, setelah mengenali Opida selama 6 bulan ini, ya kekuatan yang dimiliki Opida dan juga Pak Ali dari Opida, sekarang saya ingin dengar. Sekarang Pak Ali, boleh cerita nggak? Ini di bagian segmen terakhir ini. Kalau Pak Ali, apa yang membuat Pak Ali bersyukur punya
tim seperti Opida? Ya, makasih Coach Risman. Saya meyakini bahwa tentu Allah menempatkan setiap manusia itu dengan sebuah reason gitu ya. Ketika saya sudah Allah tempatkan melalui Gurunda lewat Pak Ari mendapatkan kesempatan hampir 10 tahun di sales corporate, kemudian Pak Ari menempatkan saya di ISQ Business School, tentu ada sebuah alasan besar di balik itu. Saya meyakini itu, Coach Risman. Demikian juga keberadaan Opida gitu ya, menjadi tim saya saat ini. Tentu Allah sudah mendesain, merancang ini sebagai sebuah sebuah desain maha indah gitu ya. Dan alhamdulillah, jazakallah khair, makasih banyak Pak Ari atas talent DNA-nya gitu ya. Melalui talent DNA ini saya jadi tahu gitu seorang Opida seperti apa, bagaimana saya bisa memaksimalkan Opida hingga kita bisa sama-sama mencapai tujuan gitu ya. IBS ini akan besar, bahkan sangat besar, menjadi kekuatan yang akan melahirkan para pemimpin-pemimpin bangsa. Ayo kita yang saat ini berada di IBS, di PMB, saya, Opida, dan tim yang lainnya, ini adalah sebuah amanah besar, dan dengan talent DNA ini kita jadi tahu gitu, apa berperan apa, kekuatannya di mana, sehingga kami bisa memaksimalkan potensi dari masing-masing tim. Itu adalah sebuah amanah besar, sebuah rezeki yang sangat besar. Bismillah, saya semakin optimis, semakin yakin bahwa saya dengan tim kecil ini yang sebenarnya tidak kecil, karena mereka punya tim lagi di bawahnya gitu ya, yang maha besar, kita akan mencapai apa yang kita cita-citakan bersama. Amin. Itu Coach Risman. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ali. Dan kini Pak Ali setelah diskusi singkat semakin mengenali dan paham ya seperti apa Opida, sehingga kita sangat membantu ya dari diri kita. Oke, sekarang kita juga ingin dengar dari Opida. Opida, setelah bekerja sama, ditemani visit, kunjungan, bahkan ke sekolah-sekolah, bahkan hingga ke gunung dan kampung-kampung untuk menyampaikan tentang kampus EBS ini. Apa yang Opida syukuri punya leader seperti Pak Ali Zainal ini? Yang pertama karena Pak Ali nggak pernah marah, jadi ngebuat Opida tenang, ngebuat Opida jadi maksimal untuk ngeluarin potensinya, ngebuat Opida jadi pede gitu, jadi kayak Bismillah gitu. Walaupun targetnya besar, tapi Pak Ali benar-benar nunjukin kalau Pak Ali tuh seorang leader yang mengayomi Opida sama tim, terus yang benar-benar mendukung penuh apa yang diperlukan dari Opida dan tim Karisman. Oke, alhamdulillah. Setelah Opida paham dari talenta Pak Ali, apa yang pandangan baru tentang Pak Ali hari ini dari Opida? Kalau dari Opida, pandangan Opida ke Pak Ali tetap Bapak Ebel. Bapak Ebel. makin paham tentang Pak Ali, jadi makin kayak Bapak gitu. Oke, gitu Kak Bapak ya. Oke, bahkan sangat nyaman ya karena kekuatan dan empati yang tinggi dari Pak Ali seorang leader sangat dirasakan oleh Opida, begitu ya? Oke, Bapak Ibu, alhamdulillah walaupun singkat kita bisa mendapatkan beberapa sisi ya dari Pak Ali Zainal dan juga Opida sebagai timnya. Dan hari ini kita semakin memahami dan menyadari ya betapa ini sangat penting. Alhamdulillah. Oh ya, Bapak Ibu, nah akhirnya sesinya cukup selesai sampai di sini, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ali Zainal dan juga Kak Opida yang sudah berkenan hadir dan bersama-sama sharing dengan beberapa cerita pada pagi hari ini. Semoga hari Senin ini membuat kita bertambah semangat hingga mampu mengaplikasikan kekuatan yang kita miliki kepada orang lain, gitu ya. Oke, oh iya. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu saya mendengar sebuah berita bahwa kakaknya Pak Ali Zainal hari ini dan sudah beberapa lama, selama berapa bulan Pak Ali ya, Kak Ratu itu ya, saat ini sedang dirawat di ICU. 2 minggu, Coach. Oh, 2 minggu ya.
Ya. di ICU selama 2 minggu. Dan Kak Ratu ini, kakaknya dari Bapak Ali Zainal ini adalah seorang alumni ISQ sangat aktif dan selalu membantu sebagai ATS di Makassar. Dan hari ini ada di rumah sakit di mana Bali? Di Hermina, Di Coach. Hermina Ciputat ya. Oke, mari Bapak Ibu mohon doa. Tentu saja di sini juga hadir guru kita Pak Ari. Mohon membantu doa untuk Kak Ratu dari kakaknya Bapak Ali Zainal. Semua diberikan kesembuhan sempurna dan kesehatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbanas adhibil ba'sa. Ishfi anta syafi la shifa'a illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu terima kasih untuk sesi pagi hari ini. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada Mas Aziz. Silakan Mas Aziz. Ya, terima kasih Coach Risman. Alhamdulillah sudah hadir juga Pak Ari Ginanjar. Selamat datang Pak Ari di seminar AKSMI pagi ini. Mohon doanya Pak Ari agar talent DNA ini bisa terus membantu dan bermanfaat bagi banyak orang. Nah, kita sudah dengar nih sharing dari Pak Ali dan Kak Opida. Masya Allah, senang banget nih kita bisa mendengar cerita dari Pak Ali dan Kak Opida dengan kisah inspiratif yang tergambar dari talent DNA-nya. Sangat menginspirasi bagi kita semua. Bapak dan Ibu, apabila ada pertanyaan, silahkan raise hand atau bisa untuk berbicara langsung ataupun bisa ketik di kolom chat. Silahkan bagi ada yang bertanya, monggo. Nah, sambil menunggu apabila ada pertanyaan, mungkin ada yang mau disampaikan nih dari Pak Ali ataupun Kak Opida atau juga Kak Risman untuk kita semua nih apa di seminar pagi ini terkait dengan talent DNA seperti itu. Mungkin silahkan dari Pak Ali dan Kak Opida terlebih dahulu untuk kita semua. Makasih Aziz. Alhamdulillah, terima kasih. Ini sebuah anugerah yang luar biasa. Kita memiliki talent DNA. Bagaimana kita bisa melihat bahwa justru perbedaan itu rahmat. Jadi kita bisa memahami itu sekarang, Coach Risman, gitu ya. Bahwa saya perlu orang lain untuk mencapai tujuan. Saya nggak bisa sendiri. Karena itu talent DNA ini kita bisa memetakan bagaimana kekuatan tim, kekuatan diri, gitu ya. Sehingga mempermudah kita untuk bersama-sama mencapai tujuan terhadap apa yang sudah kita tetapkan. Terima kasih Pak Ari untuk sebuah live tool yang luar biasa. Semoga manfaat ini bisa dirasakan oleh seluruh orang, tidak hanya di Indonesia, bahkan dunia. Terima kasih Pak Ari. Terima kasih Pak Ali. Silakan Kak Opida, mungkin ada kata-kata untuk kita semua. Ya, Kak Aziz, Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ari untuk live tool kita yang di sini kita berbeda-beda memiliki top 10 atau bottom 5-nya, tapi insya Allah dengan satu tim bisa saling melengkapi. Terima kasih Kak Aziz. Ya, terima kasih dari Coach Risman. Silakan. Oke, di sini ada pertanyaan juga dari Bu Ernasri. Ya. Tapi ini untuk Kak Opida tuh bagaimana menerapkan top 10 dengan talent Nobel? Bagaimana? Karena saya juga punya Nobel. Nobel itu adalah Bu Erna adalah seperti Bu Erna dan Opida yang memiliki nilai-nilai yang diyakini benar yang dapat mendorong dan mengarahkan suatu aktivitas. Sebetulnya beberapa dalam kisah tadi itu sebetulnya semuanya hampir didorong oleh Nobelnya Opida. Bekerja sampai malam, lalu kemudian bersedia untuk visit jauh. Itu sebetulnya adalah dorongan yang paling kuat dari Opida, adalah dari Nobel. Kalau kita lihat, semua dorongan yang kita miliki sebetulnya adalah dari talenta yang berwarna biru, gitu ya. Kalau saya pernah mendengar dari Coach Arif, adalah semua dorongan kita, apa yang kita lakukan, sejatinya adalah didorong oleh
talenta-talenta dari Drive yang berwarna biru. Nah, ternyata seperti itu juga boleh jadi Bu Erna motivasi dalam menjalankan setiap peran dan tugasnya. Ya, mudah-mudahan bisa sedikit memberikan gambaran dari Nobel, gitu ya. Oke, Bapak Ibu, nah sekarang bila ada di bagian akhir, kita melihat sekali banyak manfaat dari talent DNA. Nah, sekarang mari kita simak video dari manfaat talent DNA ini yang akan disampaikan oleh guru kita, Pak Ari. Ada 3 manfaat untuk talent DNA. Yang pertama, bagi individu agar hidup bahagia dan sukses, memahami siapa diri kita, dan bahkan menentukan apa karir yang paling sesuai dengan talenta. Maaf Bapak Ibu. Ada 3 manfaat untuk talent DNA. Yang pertama, bagi individu agar hidup bahagia dan sukses, memahami siapa diri kita, dan bahkan menentukan apa karir yang paling sesuai dengan talenta DNA kita. Yang kedua, bagi keluarga. Ini sangat penting untuk pasangan supaya bisa harmonis tanpa friksi. Kemudian orang tua, bagaimana menilai anak supaya tidak berdasarkan keinginan diri, tapi dengan memahami siapa anak kita, apa talentanya. Belum lagi kakak dan adik, mertua dan keluarga, semuanya harus saling mengenal. Inilah ta'aruf talent DNA. Dan yang ketiga adalah bagi korporasi. Banyak sekali staf yang salah penempatan, pimpinan tidak bisa mampu membaca siapa bawahan, dan akhirnya rekan kerja timbul friksi akibat tidak saling mengenal, sehingga tidak terbangun tim collaboration. Talent DNA menjawab hal tersebut, sehingga akan terjadi penempatan yang sesuai dengan talent DNA dan terjadi soliditas dan harmonisasi dalam bekerja. Inilah 3 manfaat talent DNA. Terima kasih Pak Ari. Bapak Ibu, bayangkan berapa banyak orang yang tidak mengenal dirinya. Suami dan istri yang tidak paham pasangannya. Orang tua yang menghakimi anaknya. Pemimpin yang salah menilai timnya. Bahkan rekan kerja yang saling menyakiti temannya karena tidak mengetahui talent DNA-nya. Talent DNA, maka semakin banyak orang dengan mengenali dirinya dan hidup lebih bahagia dan sukses dengan talent DNA. Dengan talent DNA, maka semakin banyak pasangan dan keluarga yang hubungannya lebih harmonis, insya Allah. Dan dengan talent DNA, maka semakin banyak organisasi yang berkolaborasi lebih efektif. Nah, untuk itu Bapak Ibu, mari kita dukung gerakan Nusantara Bertalenta yang dicanangkan oleh Dr. Ari Ginanjar Agustian. Ya, Alhamdulillah, dengan talent DNA adalah life tools yang diperlukan oleh semua orang untuk hidup bahagia dan sukses, baik di rumah, korporasi, maupun lingkungan sosial. Ya. Dan talent DNA akan membantu Bapak Ibu, saya dan kita semuanya untuk menemukan potensi terbaik dan unik dari setiap orang, karena Einstein pernah berkata, jika kita menilai ikan dari kemampuannya terbang, maka seumur hidupnya ikan tersebut akan dianggap bodoh. Salam Gerakan Nusantara Bertalenta. Oke, silakan Mas Aziz. Masya Allah, terima kasih Coach Risman, Pak Ali, dan Kak Opida atas sharingnya. Siapa nih di antara Bapak dan Ibu yang mendapatkan manfaat dari sesi pagi ini? Silahkan ketik saya pada kolom chat. Silahkan. Nah, bagi Bapak Ibu untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, silahkan menyimak melalui barcode slide di bawah ini, ataupun bisa kunjungi di website kami yaitu www.talentdna.me. Baik Bapak dan Ibu, untuk sesi selanjutnya saya ingin memberikan kabar gembira nih untuk Bapak dan Ibu semua, baik yang sudah memiliki talent DNA ataupun yang belum melakukan pengisian talent DNA. Apa aja nih yang spesialnya? Berikut kabar gembiranya. Silakan Coach Risman bisa ditampilkan. Ya.
Nah, bagi Bapak dan Ibu yang baru ambil 10 top talent dan ingin mengetahui ke-45 talentnya bisa melakukan top up di harga spesial Rp335.000. Dan sementara bagi Bapak dan Ibu yang belum ambil Live Tools Talent DNA, silakan bisa langsung ambil dengan harga spesial Rp500.000 untuk 45 full report dan gratis Talent DNA Mastery via online Zoom. Dan ada juga nih yang lebih spesial lagi bagi Bapak dan Ibu yang memiliki putra ataupun putri yang sudah di SMP, SMA, maupun yang sudah kuliah, mahasiswa. Apabila ingin mendapatkan report karir, bisa ambil harga di Rp750.000. Itu sudah termasuk free Talent DNA Mastery for Youth. Selanjutnya, bisa next, Karis. Nah, dan Bapak Ibu bisa dapatkan juga free tiket Training Amazing You di tanggal 16 sampai tanggal 17 Desember. Ini langsung dengan Pak Ari Ginanjar Agustian. Ini untuk pembelian 45 talent dan report karir talent DNA-nya. Gimana caranya? Silahkan menghubungin orang yang mengundang Bapak dan Ibu ke dalam seminar pagi ini. Kemudian untuk talent DNA klinik, nah bagi Bapak dan Ibu yang ingin mendapatkan penjelasan hasil report talent DNA, silahkan tergabung di talent DNA klinik. Kuota ini terbatas, setiap pertemuan hanya untuk 5 pendaftar tercepat. Silakan hubungi konsultan yang memperkenalkan talent DNA kepada Bapak dan Ibu. Atau bisa juga menghubungin 0813 8249 1165 untuk mendapatkan jadwal talent DNA klinik yang rutin diselenggarakan pada setiap hari Rabu dan Jumat pada jam 15.30 sampai jam 17.00 WIB. Nah, untuk selanjutnya kami juga akan mengadakan seminar Talent DNA for Corporate, yaitu dengan tema optimalisasi kompetensi dan akselerasi manajemen talent DNA ASN. Ini nanti untuk sore hari di Senin tanggal 9 Oktober nanti sore. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa kami memberikan giveaway bagi 1 orang pemenang yang mendapatkan 3 free Live Tools Talent DNA dengan nominal Rp495.000. Dan untuk pemenangnya, selamat kepada Dr. Santi Sofia sebagai pemenang untuk pagi ini, giveaway pagi ini. Silahkan kepada Dr. Santi Sofia sebagai pemenang untuk memberikan nomor WhatsApp melalui personal chat kepada saya ataupun host untuk mendapatkan 3 Live Tools Talent DNA senilai Rp495.000. Selamat sekali lagi kepada Dr. Santi Sofia. Nah, sebagai penutup, izinkan saya memberikan informasi bahwa kami adakan kembali seminar AXMI About Your Talent DNA setiap hari pada di pukul 5.30 sampai 6.30 dengan tema-tema lainnya. Pastikan Bapak dan Ibu hadir di seminar esok hari dan bisa diinformasikan juga kepada rekan dan kerabat ataupun keluarga Bapak dan Ibu. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita semua mendapatkan banyak manfaat dari seminar AXMI pada pagi hari ini. Akhir kata dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, pagi, pagi. Salam gerakan Nusantara Bertalenta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. When the sharpest words wanna cut me
stranger to the dark. Hide away, they say, 'cause we don't want your broken parts. I've learned to be ashamed of all my scars. Run away, they say, no one will love you as you are. But I won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us, for we are glorious. When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna send the blood, gonna drown them out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come, and I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen, I make no apologies. This is me. Another round of bullets hits my skin. Well, fire away, 'cause today I won't let the pain sink in. We are bursting through the barricades and reaching for the sun. Yeah, that's what we become. I won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us. Oh, we are glorious. When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna send the blood, gonna drown them out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come, and I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen, I make no apologies. This is me. When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna send the blood, gonna drown. This is brave, this is bruised, this is who I'm meant to be. This is me.